Kembali lagi di Komen Go Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu dari Bixmo Max Banjarmasin. Ada dari ketua Bixmo di sini, Mas Jabir. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah keadaan sekarang sampai saat ini baik. Alhamdulillah ya. Bisa ceritakan dikit, Mas, tentang awal mula Bixmo dan Bixmo itu seperti apa gitu. Kalau Bixmo ini terbentuknya di tahun 2017 dan juga pertama kali itu membernya lumayan banyak, sekitar 30 lebih. Lumayan lah kalau di wilayah Banjarmasin kan, karena di Banjarmasin ini klub Max Series itu paling banyak. Paling banyak Banjarmasin ya? Bukan paling banyak sih, cuman untuk Kalimantan. Iya, untuk di Kalsel. Oh, di Kalsel. Di Banjarmasin paling banyak, karena yang paling banyak itu daerah Kaltim kalau Max Series. Untuk di Bixmo sendiri pun tahun 2017 terbentuk, itu ketuanya adalah Om Deddy. Terus di tahun 2018 itu ketuanya Om Adit. Dan sekarang tahun 2019 di tahun 2020 awal itu ketuanya Anda ya. Ya. Dan karena sebenarnya kami ini pergantian ketua itu per 2 tahun. Per 2 tahun. Per 2 tahun itu. Karena gimana ya, kalaunya kita cuman setahun itu kayaknya belum cukup kita membangun klub. Mepet ya waktunya. Nggak bisa kan? buat yang ngembangin apa. Itu kan. Karena gimana ya, kalau 1 tahun itu ya tanggung lah, waktu tanggung. Tapi kenapa yang ketua dulu keluar? Karena satu alasan pekerjaan, karena sibuk. Karena yang ketua pertama itu adalah seorang polisi. Nah, yang ketua kedua yang kedua ini adalah dia orang Jakarta. Jadi dia pada akhir anip kami yang tahun 2019 bulan Desember itu dia balik ke Jakarta. Nah, mau nggak mau kami ada pemilihan ulang. Pemilihan ulang, dan alhamdulillah saya terpilih jadi percayakan sebagai ketua baru. Jadi ini kalau untuk Kalsel selain di Banjarmasin ada di mana lagi Bixmo-nya? Di Banjarbaru ada? Kami ini sebenarnya bukan Bixmo chapter tuh enggak. Jadi kami ini adalah dimulai dari IMO. IMO itu adalah Indonesia Max Owner. Nah, terus di bawah Indonesia Max Owner nih ada 186 klub yang bernaung di Indonesia Max Owner. Nah, itu tuh terbagi di seluruh Indonesia. Tidak ada di luar Indonesia, nggak ada. Di Indonesia aja. Dan untuk regionalnya sendiri pun itu ada terbagi menjadi 9. Contoh seperti regional Sumatera, Batavia, Celebes, Sulawesi, terus regional Kaltim Utara, Kalimantan Timur dan Utara. Dan kami ikut regional di Kalimantan Selatan, Tengah dan Barat. Jadi untuk bisa nih, kalau ada yang mau gabung di Bixmo itu ada syarat tertentu atau gimana? Sebenarnya kalau syarat yang pasti punya motornya ya. Yang pasti yang utama kalau mau masuk ke Bixmo ini satu punya motor NMAX atau SMAX atau ya, karena kita ini Max Series, Bang. Karena Max Series ini ada terbagi 3. NMAX, SMAX dan T-Max. Nah, jadi kalau punya motor itu kalian nggak bingung nih mau ngumpul di mana, nyari teman lagi, kan gabung aja kita di Bixmo. Pokoknya asal Max ya. Max ya. Kalau syarat-syarat tertentu ya gabung aja dulu, kalau misalkan cocok udah kita lanjutin ya kan. Terus lanjut ya. Ya, terus lanjut. Karena di klub ini satu ya, Bang. Kita nggak bisa baper. Benar. Itu satu, nggak bisa baper. Kalau di klub baper itu, di klub nih kita masuk klub terus baperan gitu orangnya. Saya jamin gak bakalan lama, Bang. Itu kalau baperan itu kita buat temenan biasa aja susah ya. Apalagi kalau sampai kayak kelompok organisasi gitu ya. Nggak asik ya, itu yang nggak asik. Kita misalnya teman-teman gini nih, bukan klub nih, ibaratnya teman-teman jauh ngumpul bareng teman-teman sekolah lah. Kalau baper tuh agak ilfil kan gitu kan. Nah, jadi kita agak ngajak bercanda sama dia agak susah, ya kan.
ngajak dia hiburan takut kesinggung orangnya kan baperan kan. Jadi kalau misalkan ikut di klub nih kalau dia nggak baperan, dia enak dan orangnya humble, enak di mau bicara, dia awet. Dijamin awet. Yang kuncinya sih baper sih. Jangan baper gitu. Jangan baper. Karena orang baper ini kelihatan pada saat touring, Bang. Sifat orang lah. Yeah. Ketahuan itu pada saat kita touring. Jadi pada saat kita touring itu kita pasti capek. Nah, pada saat capek itu pasti kelihatan tingkah laku kepribadiannya. Yang aslinya temperamennya gimana ya kan, dia orang sabar apa enggak ya kan. Karena kita touring itu pasti satu, kalau orang teman ketinggalan pasti kita nunggu. Kalau orangnya temperamennya tinggal, udah tinggalkan. Lama gitu ya. Lama katanya nunggu di sini. Nah, pasti itu, Bang. Kalau orang sebenarnya kita kalau namanya di klub nih, Bang lah. Kita tuh yang utama tuh harus pertama ya seperti setia kawan lah, ya kan? Takutnya kita touring tuh rombongan tinggal-tinggalan, nggak etis juga lah ya kan. Nah, beda dengan halnya kalau kami touring, memang kami jaraknya jauh. Ada yang bertiga duluan, ada yang berdua di belakang. Tapi kita tujuannya rest areanya tahu. Gimana nih sebelum mencapai tujuan, kita rest area dulu sebelum sampai tujuan itu. Jadi ngumpul di situ semua udah terkumpul, absen lengkap semua, lanjutin lagi. Ya jangan, tapi nggak ke acara duluan, nggak. Jadi sebelum di tempat acara itu kami rest dulu, nunggu yang lain, baru kita lanjut. Absen dulu ya. Absen ya, takutnya ketinggalan kan, trouble gitu. Berarti biasanya kalau touring itu udah ditentuin ya formasinya ya, siapa yang di depan dulu mimpinnya nanti. Betul itu. Nanti ada itu namanya kapten. Kapten. Bistu sweeper. Jadi kapten itu sebagai di depan. Supir tuh dia mantau dari belakang. Fungsinya buat ngeliat butuh ekor dari rombongan ini. Nah itu karena dengan posisi formasi seperti itu kita meminimalisir anggota yang ketinggalan. Jadi paling enggak ya kita pada saat touring tuh punya alat komunikasi lah. Gak usah, mungkin alat komunikasi yang sering dipakai orang pada saat touring tuh Sena, Intercom, itu ya kan. Tapi ada juga yang murah. Ibaratnya kita makan kuota aja ya kan. Itu namanya aplikasinya Discord. Discord. Discord tahu kan? Tahu Discord. Discord bisa main game pakai Discord. Iya main game pas. Main game itu pakai Discord. Itu buat fungsi juga buat touring itu. Tapi kalau misal kan touring kan biasanya jauh-jauh nih. Ada yang ke tempat-tempat yang misalkan lewat hutan atau apa, itu kan kalau pakai Discord kan susah. Biasanya kan itu jaringan kan. Jaringannya susah. Sinyalnya nggak ada. Tapi pada saat kita kan daerah Kalimantan ini kan masih ada lah, kan nanti hilang, nanti ada. Nah, jadi pada saat muncul tuh kita kita ngomong gimana keadaan di belakang. Soalnya gini, Bang, kalau misalkan nggak ada Discord, walaupun itu kami pakai HT. Tapi HT itu agak susah juga, soalnya kan mencet. Kalau Discord itu kan kita bicara aja. Ya, kayak nelpon. Nah, itu. Tapi berarti kalau yang jaga di belakang itu harus ada itu ya, harus diwajibkan atau gimana buat telekomunikasinya? Sebenarnya wajib sih, cuman ya tergantung dari. Takutnya kan yang di belakang, misalkan pakai Discord, sinyal nggak ada, nggak bisa ngubungin. Ya itu tadi, kuncinya itu rest area di mana pertama. Tetap tunggu di sana ngumpul harus ya. Kami misalkan contoh kami ada touring kemarin baru-baru aja kan, touring ke Benua 6. Nah, itu titik kumpul pertama kita dari Banjarmasin di Gambut. Ngumpul absen pertama ya kan, ngumpul semua di situ. Habis itu tikum kedua nunggu teman lagi yang dari Plehari di Banjarbaru kami nunggu. Terus titik kedua itu ada sebelum di Paringin. Di Paringin itu sebelum Amuntai. Di Paringin kami nunggu. Jadi sebelum ke Amuntai kami nunggu dulu. Udah full baru jalan lagi ke acara gitu. Kalau kan biasa kalau misalkan touring itu pasti ada mekanik kan? Mekanik. Nah, jadi mekanik itu biasanya kalau mau touring itu berapa orang? Kalau klub motor
motor itu sebenarnya satu cukup aja sih Bang. Satu cukup ya. Tapi kita gini loh Bang. Mekanik ini kan juga sama kayak kita nih, punya keluarga juga. Bisa juga dia nggak bisa ikut. Nah, jadi kita harus sebenarnya para peturing ini harus tahu celah-celah ibaratnya motor kalau misalkan ada kerusakan ini apa yang rusak. Nah, jadi misalkan ya paling tidak kita harus tahu lah. Tahu basicnya ya. Basic motor itu. Sama kayak punya mobil kan, kita harus tahu kan basicnya apa, ngisi air radiator atau gimana ya kan. Kita nggak boleh kalau punya motor peturing ini kita nggak boleh buta mekaniknya. Kita nggak boleh ibaratnya harus mengandalkan mekanik kan, sementara mekanik ini sama juga kita, dia nggak bisa suatu saat harus touring terus, nggak bisa. Apalagi kalau dia ikut, dia udah di depan, yang ketinggalan yang bermasalah. Dia biasanya di belakang Bang. Oh di belakang, paling belakang ya. Dia di belakang, jadi sweeper baru di depannya itu mekanik. Oh mekanik. Dia biasa mantau. Takutnya kali aja ada yang ketinggalan gara-gara misalkan ada kerusakan ya. Tapi tips touring ya Bang ya. Sebelum touring itu kami harus 1 hari H-1 itu harus periksa ke mekanik yang rusak. Kalau benar-benar udah fit baru bisa jalan, tapi kalau misalkan ada yang nggak fit nggak boleh ikut. Karena kan daripada menghambat perjalanan nih Bang. Iya benar-benar. Ya kan. Yang standarnya paling nggak oli ya, mesti dicek. Standarnya itu cek oli atau cek angin ban berpengaruh juga Bang. Apanya? Angin ban. Iya, angin ban itu berpengaruh loh. Karena pada saat touring itu enak gitu pakai angin nitrogen. Nitrogen. Karena dia lebih ringan. Oh gitu ya. Ban pun berpengaruh Bang kalau yang kita keluar kota. Ban tuh kami rata-rata udah ganti ban semua dari ban standar. Oh dari ban standar. Rata-rata itu. Jadi kalau touring ada itu ya motornya harus misalkan harus apa sih? Kayak ban kan mesti diganti gitu ya. Terus kalau untuk yang lain-lainnya ada standarnya atau gimana? Tergantung sebenarnya kan itu tuh pengaruh lagi nih Bang ke dana ya kan. Uang kan. Gak mesti harus diganti deh. Sebenarnya itu tergantung dari kenyamanan ridernya. Kalau dia merasa nggak nyaman, dia ganti ban. Tapi kalau dia merasa nggak nyaman, cuman ya gimana lah, karena kendala dana dia mau ikut touring, dia paksain ikut, ya kami jaga. Walaupun dengan kondisi standar, ban standar apa gimana, kami nggak mewajibkan harus ganti ban karena dana kan Bang. Ya, benar. Nah beda halnya kalau kita punya sponsor, kita kalau touring itu harus ganti ban. Tapi yang utama tuh pada saat touring keluar Kalimantan tuh yang utama lampu sih Bang. Lampu ya. Lampu berpengaruh banget. Jadi pada saat hujan kalau kita punya lampu standar aja, itu nggak kelihatan jalan Bang. Nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan sama sekali. Jadi pakai lampu apa? Kuning. Warna kuning. Lampu kuning itu. Oh jadi di motor itu ada 2 lampu berarti ya? Buat 2. Ada yang 6. Oh ada yang 6. Ini punya saya 6 nih. 6. Apa aja itu? 6 lampu fog lamp. Fog lamp itu sekitar 20 watt satu bijinya. Itu untuk hitam putih. Jadi dia bisa bisa putih bisa kuning. Nah, jadi kalau lampu pendeknya putih, lampu jauhnya kuning. Oh gitu. Dia nggak mesti. Kita lihat tergantung cuaca lah. Kalau misalkan kayak sekarang kan benar-benar hujan, musim hujan. Itu lampu kuning berpengaruh banget. Sebenarnya motor-motor dulu tuh kan lampunya udah kuning kan. Lampu sekarang aja kan baru putih. Sebenarnya bagus lampu kuning Bang. Karena lampu kuning itu dia kalau hujan tetap kelihatan, kalau putih nggak kelihatan. Sama juga kalau putih itu biasanya silau ya. Kalau hujan. Betul, kalau kuning itu enggak sebenarnya kalau lampu bagus itu bagus sepeda motor yang dulu. Tapi kalau untuk modifikasi orang pasti banyak yang putih karena dia lebih elegan, lebih mewah. Iya, benar-benar. Kalau touring ini untuk Bixmo Banjarmasin paling jauh di kemana? Paling jauh kemarin ada Om Adit. Om Adit itu dia sampai Sulawesi. Toraja. Iya, Toraja. Sendiri? Rombongan Kalsel Tengbar kan. Kami regional Kalsel Tengbar, jadi rombongan ada sekitar 6. Jadi perwakilan klub ada perwakilan ke Sulawesi itu. Sulawesi itu acara Munas.
Munas itu pas sekalian acara. Iya, sekalian acara. Karena kan kita kalau touring itu rata-rata sekalian acara, jarang ada ibaratnya solo riding buat rame-rame itu jarang. Jarang. Rata-rata ada acara turgap atau acara Munas, musyawarah nasional ya kan gitu. Kalau yang rame-ramenya paling jauh? Kalau rame-ramenya paling jauh itu ke Sampit. Ke Sampit itu kemarin kami sekitar 25 orang. 25 orang ke Sampit. Yang untuk Kalsel ya? Ada itu Banjarmasin. Itu Banjarmasin aja yang dari aja. Kayak Plehari apa enggak? Kalau gabungan ngumpul di Sampit itu sekitar 180 hampir 200 orang. Oh gitu ya. Dari Kalsel Tengbar itu. Selama touring nih, ada nggak hal yang absurd lah kayak gitu kan, kayak dari pengalamannya gitu? Kayak misalkan ya konyol-konyol lah gitu. Yang terjadi yang aduh ini kenapa nih gitu. Sebenarnya kalau ikut klub motor nih yang lebih berkesan tuh pada saat touring lah. Karena saya merasakan sendiri pada saat pertama kali ikut klub kan, kali kan klub saya kan CBR, itu nggak merasa nyaman. Terus kedua ini baru NMAX ini merasa nyamannya itu pada saat ikut touring. Begini touring karena lebih rame touring daripada kumpul itu. Karena touring itu kita ya candaannya itu lebih luas, lebih dapat kekeluargaannya lebih dapat, dan juga lebih rame lah. Kalau klub motor itu pasti lebih rame pada saat touring. Kalau kami sendiri. Kalau ngumpul-ngumpul itu ya mungkin ngumpul-ngumpul canda-canda biasa kan, tapi kalau saat touring ada yang misalkan contoh ya, ada yang berkelakuan pada saat kita capek kan, yang ngeselin ya, yang suka bercanda lah, yang orangnya yang kayak ngeselin itulah, orangnya jahil. Jahil. Ada juga yang jahil, ketawa kita hilang itu rasa capek itu hilang karena ada orang-orang kayak gitu. Jadi ada apa sih ya, di mana-mana kumpul itu pasti wajib ada orang yang humoris ya. Pasti wajib. Kami pun Bixmo nih ya, jujur aja Bixmo ini membernya itu rata-rata 20, rata-rata itu 30-an, 30 tahunan. Paling muda itu sekitar 24. Iya, 24 tahun. Banyak yang masih 24 tahun muda-muda. Enggak, paling ada 1-2 aja. Sisanya kebanyakan itu orang tua. Karena anak-anak muda mungkin terkendala di dana ya kan. Ya, betul. Tapi jangan salah ya Bang ya. Jiwa touring itu lebih kencang yang tua. Yang tua? Iya, daripada yang muda. Kalau yang tua nih dia kayak semangat ya. Ya gimana ya? Mungkin dia merasa hobinya kan mendapati kan pada saat touring, jadi dia berangkat terus. Contoh kayak ada member juga pembina kita di Bixmo ini. Dia pada saat acara di Muara Badak itu di Kaltim, kami nggak ada yang bisa berangkat karena kondisi keluarga kan harus dapat izin juga, nggak bisa dapat. Dan juga itu ada perwakilan 2 orang, mekanik kami sama pembina kami. Itu yang berangkat pembina kami itu orangnya tua, dia sekitar 50-an umurnya. Dia yang semangat berangkat. Kami ini gimana ya? Om Santo ya nih ya? Ya Om Santo, betul. Om Santo tahu kan? Om Sew, dia garannya Om Sew. Jadi Om Santo itu nggak nama panggilannya ada 2, Om Sem sama Om Beb. Om Beb. Gitu. Dia orangnya semangat, paling semangat. Paling semangat. Ya biasa aja kan kalau mau kumpul biasanya yang paling dulu datang. Ya kan Om Beb. Paling dulu datang. Itu kan, nah itu dia semangat. Sama juga dengan halnya lain, orang-orang yang kayak contoh kayak Pak Wahid kan, humasnya PDAM, tahu kan? Iya tahu. Itu dia tiap tahun rata-rata ke Jawa, ke Bromo, ke Dieng, rata-rata ke Jawa. Pakai motor sama istrinya. Padahal umur beliau itu lumayan berumur kan, cuman semangat beliau itu semangat muda masih. Jiwa beliau itu masih jiwa muda. Sama rata-rata kayak kami kan, saya sendiri aja belum pernah ke Jawa. Beliau udah pernah. Malah udah 3 kali. 3 kali ya? 3 kali, bisa lebih. Setahu saya 3 kali. Kemungkinan bisa lebih ya.
kan sekalian pulang kampung, sekalian touring kan. Mungkin karena itu ya, yang biasanya yang tua-tua ini udah jenuh di kerja kan, itu kesempatan mereka buat nyalurin hobi ya, buat senang-senang. Ikut klub ini kita bukan menghabiskan uang, bukan. Sebenarnya kalau kita berpikir secara logika, kita ikut klub itu menghilangkan stres. Dengan jenuh-jenuh gitu ya. Kita kan udah capek nih di kantor nih. Kita datang klub tuh ya menghilangkan stres. Tapi jangan jadi beban juga klub ini. Yang utama itu sebenarnya, pertama kami bilang ke para member, yang utama itu adalah keluarga. Kedua pekerjaan. Ketiga ini baru klub. Karena klub ini hobi ini nomor disekiankan lah. Jadi kalau ke klub di nomor satu kan itu jangan, itu salah. Karena kalau klub di nomor satu kan rumah tangga pasti hancur. Benar. Nah itu. Ya jangan dijadikan hidup ya di situ. Juga jangan dijadikan bisnis, jangan dijadikan pedoman klub nih. Karena klub ini sekadar kita hura-hura, beramian, mencari keluarga, mencari keluarga bukan saudara ya kan, mencari teman. Karena sedikit banyaknya pada saat kita di jalan yang menolong itu pasti teman-teman klub. Benar. Pertama ya kan. Dan juga kenapa nggak boleh dijadikan bisnis di klub nih, karena kita nggak mau adanya sensitif, karena di klub ini sensitif banget masalah uang bang, karena bubarnya satu klub itu rata-rata masalah uang. Satu, uang tidak ada keterbukaan, tidak uang kas. Satu, adanya yang memanfaatkan, kayak misalkan jualan. Tapi kalau kita berbisnis di klub, sama misalkan contoh nih, abang kan misalkan punya usaha, contoh koran nih, terus saya mau masukkan media kegiatan saya di koran. Kan itu suatu menguntungkan juga sama member, ya kan? Nah itulah kayak mekanik. Kami misalkan ada member yang kerusakan motor, kami panggil mekanik, itu punya keuntungan sendiri dari dia. Nah, cuman kita nggak boleh misalkan jualan lah, memanfaatkan klub buat berbisnis, dan nggak boleh. Tapi kalau saling menguntungkan, ya nggak jadi masalah. Pernah ada gitu? Yang Gak pernah, karena kami awalnya memang gitu. Memang udah dari awal ya. Perjanjiannya memang kayak gitu. Kalau kan Mas Cabir kan sebelum ini kan pernah ada gitu kan. Kalau dulu pernah ada pengalaman kayak gitu? Kalau dulu bang lah, kalau dulu tuh nggak pernah sih. Kalau dulu tuh lebih ke mungkin ya dulu masih cabe-cabean mungkin ya. Jadi mendalami klub ini nggak seperti sekarang. Nggak sekarang. Karena dulu tuh si BR itu egonya lumayan tinggi kan, motor gede nih, motor sport kan. Jadi kita ngumpul-ngumpul tuh nggak mau di pinggiran, jarang mau di pinggiran, dan juga pergaulannya pun terbatas. Ya, karena nggak semua pakai motor sport, moge kan? Motor sport. Nah itu, tapi nggak semua klub sport kayak gitu enggak. Cuman saya pribadi kemarin merasakan kayak gitu. Merasakan gimana ya, keluargaannya mungkin karena masih anak-anak ya Bang ya. Mungkin keluarganya belum dapat. Kalau di Unmack ini memang betul-betul dapat kita keluarganya. Karena mungkin karena lebih di faktor umur tadi ya. Udah dewasa. Itu tadi faktor umur sih sebenarnya. Bingung juga ya, apa perbedaan klub motor yang anak-anak itu sama ini. Ternyata beda umur juga. Karena mempengaruhi itu Bang. Karena kita sedikit banyaknya belajar pengalaman dari yang lebih tua itu. Kita lebih gimana, dia sering kan kayak Om Santo itu cerita masalah-masalah hobi dulu lah, masalah dia dulu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan, kayak gini bagus, kayak gini bisa diikuti. Gitu. Jadi pengalaman dari beliau lah. Bukan cuman buat rame-rame aja, tapi di situ juga tetap ada ilmu yang bisa kita dapat. Di klub ini kita bisa ngambil ilmu dari yang lebih tua, karena lebih tua nih sedikit banyaknya lebih duluan dimakan garam kan. Benar. Jadi dia lebih banyak pengalamannya. Jadi kita itu
belajar, lebih banyak banget belajar dari yang tua. Dia cerita tentang masa lalu dia, kita ngambil kesimpulan, oh ini bagus itu, ini bagus untuk dicontoh. Jadi kita belajar lah di klub ini, belajar dewasa. Ya. Kalau buat touring nih, kan ini pandemi kan? Pandemi ya, betul. Siap. Itu ini kan Big Smoke kan ada pusatnya kan? Pusatnya di Jakarta. Jadi kalau buat touring itu ada dibatasin atau gimana buat yang ikut touring? Kayak misalkan kan kalau orang kumpul-kumpul kan biasanya 50 ya biasanya. Kami kemarin itu kalau nggak karena saya nggak ikut, cuman saya nggak tahu ya. Kemarin ada acara turgap bulan November tadi. Itu ada acara turgap dari Pasuruan ke Sape. Sape itu 0 km Sape di ujung di atasnya Lombok. Itu pesertanya sekitar 100 lebih. 100 lebih. Jadi persyaratan ikut karena Covid nih Bang ya. Karena Covid. Karena pasti dibatasin kan kalau Covid? Nggak dibatasin tuh enggak. Cuman kita dibagi per kloter gitu. Per kloter. Jadi per kloter kan nanti ada berapa orang yang berangkat. Jadi berapa orang dibagi berapa kloter. Dan juga syaratnya itu harus rapid test. Tadi pada saat berangkat dari sini kita harus rapid test dulu di sini. Kita memastikan di ke pusat itu kita benar-benar non reaktif gitu. Ya, jadi nggak ada kendala Covid itu. Jadi itu sih utama karena kita touring ini pasti banyak sedikit banyak pasti berdekatan. Ya, benar. Gak mungkin kita jaga jarak nih, enggak. Cuman ya bisa-bisa kita lah kayak sarung tangan kita ganti kayak gini aja. Terus pakai masker, kita harus wajib sih kalau pakai masker itu wajib pada saat kita ngumpul. Pulangnya rapid lagi. Kalau pulangnya itu sebenarnya diwajibkan rapid karena kenapa? Karena kita pulang menghadap ke keluarga ya kan. Ya. Kalau kita badan capek nih, kita nggak rapid, kita nggak tahu posisi badan kita nih. Kita terkena Covid atau nggak tahu kan. Kita harus karantina dulu. Contoh kayak korek regional Kastel Tengbar kan, dia balik itu langsung rapid. Karantina dulu dia 2 hari di lain nunggu hasil rapid test. Dia udah positif non reaktif, dia baru bisa balik. Kalau dia reaktif dia nggak bisa balik. Oh jadi ini kan rencana mau ada tour ya? Touring ke kemana? Ke Batakkan. Jadi ini nanti rapid dulu ya? Ini kita cek anu aja, cek suhu badan, baliknya baru. Oh baliknya baru, ya. Rapid. Cek suhu. Kalau balik itu nunggu hasil rapid itu biasanya itu pribadi atau gimana buat dananya? Enggak, maksudnya ya dana sama ini buat isolasi mandirinya dulu itu. Enggak sih Bang, cuman kalaunya itu kan satu ngumpul satu keluarga nih. Sebenarnya saya sendiri menyikapi masalah Covid ini yang penting badan kita harus jaga fit. Kita kan touring yang ini family gathering ini kita bawa keluarga. Jadi touring itu jarak pendek aja supaya badan tetap fit. Dan juga kita harus menginstruksikan ke member itu harus paling nggak minum vitamin lah untuk menjaga suhu badan dan juga minum madu. Sebenarnya madu itu bagus loh. Madu itu menjaga stamina kita. Ya, benar. Nah, ya kan. Kalaunya terkena Covid itu mungkin satu dia vitaminnya kurang, sering males-malesan gitu. Terus dia nggak pakai masker ya kan. Dia pasti rata-rata itu sih. Tapi kalau kita bisa jaga diri kita sendiri, contoh saya Bang, balik ke rumah minum madu 1 hari paling enggak 1 sendok. Ya kan, enggak usah banyak-banyak, kalau banyak gula-gula manis. Ada lagi yang sampai 2 kali pagi minum madu, sore minum juga. Gak boleh sebenarnya. Bukan gak boleh sih sebenarnya, manis banget kan. Takutnya gula darah nanti di mana ya kan. Wah, kacau lagi. Sebenarnya madu itu secukupnya aja lah. Itu buat menahan imun aja. Sebenarnya kalau imunnya kita kuat, insya Allah gak bakal kena Covid. Dan juga kita bisa jaga jarak sama orang walaupun jaga jaraknya gimana ya, enggak usah. Ya namanya klub motor ini susah juga sih dibilangin jaga jarak. Bisa-bisa kita aja lah. Yang utama itu jaga diri masing-masing aja jadi ya. Jaga masing diri aja. Yang penting kalau balik ke rumah itu harus keadaan fit. Jangan capek banget. Kalau misalkan touring jauh itu baru kita rapid.
total. Tapi kalau jarak pendek kami enggak. Itu buat dananya dari itu ya, dana kami patungan. Oh, patungan. Jadi seberapa dana yang keluar di Batakan nanti di pantai pada saat family gathering itu kita patungan berapa, misalkan 1 juta, membernya ada 20, jadi 50.000 perak ya, per orang. Pernah nggak waktu kan pasti ada dana kan tadi, misalkan anggap tadi 1 juta kan, masing-masing 50 kan, pernah nggak ada yang merasa keberatan? Kalau merasa keberatan tuh pasti Bang. Pertama itu kami manggar untuk acara family gathering ya, itu 100.000. Karena waktunya mepet kita ini, mungkin berapa 1 bulan aja, banyak ada yang sebagian yang agak yang keberatan masalah dana. Kemahalan karena biaya biaya hidup mereka kan lebih penting daripada klub. Jadi kami dari kepengurusan memotong harga 50%, jadi 50.000 aja. Jadi 50.000 itu per member secukupnya aja kita pakai di sana. Nah beda dengan Anip kemarin, tahun kemarin tahun kemarin itu dana yang terkumpul sekitar 20 juta. Biaya di acara di Banjarmasin. Itu kami per member patungan 500.000 per member. Cuman 500.000 per member. Cuman itu 6 bulan yang hamin 6 bulan gitu. Oh ya. Jadi bisa dikumpulin dulu ya. Ya, betul. Jadi per bulannya itu 100.000 dan juga uang kas kan kami 30.000 per member per bulan. Oh, jadi ada iurannya. Ada. Itu tiap 1 bulan sekali, seminggu atau gimana? Itu tiap kali kopdar. Jadi tiap kopdar. Jadi awal bulan kami kopdar itu bayar duit kas. 3 minggu kan 1 bulan 4 minggu kan. Jadi 3 bulan itu 3 minggu itu kopsan itu santai. Jadi kopsan itu bebas kita. Kalau kopdar kami rata-rata di sini ya kan, di Cafe Komengo kan. Tapi kalau kopsan itu kami bebas. Kami kopsan itu rata-rata ada bisa di rumah member, ada di tempat home base. Home base-nya sendiri pun di rumah saya ya kan. Jadi bebas ya. Tiap kopdar, kalau uang kas tiap kopdar sih 30.000 aja. Karena 30.000 itu lumayan juga sih Bang. Iya benar. Ya kan 30.000 1 bungkus Marlboro. Nah, ya itu. Ya kami bikin klub Big Small ini ya senyaman mungkin lah. Jadi jangan sampai ada yang terbebani lah dengan uang. Karena kita nggak bisa kita pungkiri juga Bang. Karena kalau klub ini pasti banyak keluar dana lah. Benar. Contoh kita ngeliat motor orang kan, bagus nih. Si pengen juga. Pengen kan? Ya kan? Bagus ini S-Max-nya, shock-nya bagus nih. Beli maksain beli kan? Maksain beli dia. Tapi dia kalau maksain beli itu rata-rata kami saranin itu harus nabung sih. Jangan sampai uang dari rumah tangga diambil juga buat motor. Itu pasti bermasalah. Karena kita modifikasi motor ini nggak ada habis-habisnya. Benar. Aku aja dulu pernah punya motor sport kan. Iya. Knalpotnya diganti. Iya. Terus lampunya diganti. Iya. Ada, apalagi sekarang kan online shop kan. Lihat bagus. Iya. Terus lihat di IG, ini bagus. Wah, benar tuh nggak ada habisnya Bang. Nggak ada habisnya. Kita pertama nih kita lirik, ganti knalpot, udah lumayan bagus nih kayaknya bagus udah ganti knalpot, kita lihat lagi, kita lihat IG kan di online shop itu, ini bagus kayaknya, nambah lagi, ngeliat motor orang, diginiin bagus, ngikut lagi, jadi nggak ada habisnya Bang. Walaupun kita ada kemarin yang touring dari Jakarta ke Banjarmasin, motornya itu S-Max, harga S-Max itu sekitar 60 juta ke atas. Modifikasinya 250 juta. 250 juta. Lebih mahal itu. Lebih mahal modifikasinya. Jauh banget lebih mahal modifikasinya daripada motornya. Karena kayak saya tanya ke orangnya, kenapa mahal-mahal kayak gini? Karena dia punya kepuasan sendiri dan juga dia orangnya pengusaha. Jadi ngeluarin uang segitu ya nggak jadi masalah. Tapi kalau bicara masalah hobi ya, pernah ada kenalan di luar kan, jangankan buat motor, buat sepeda aja dia pernah beli 4 sepeda harganya ratusan juta. Memang. Karena apa?
Kita kalau karena kita nggak hobi di situ kan kita ngeliat, bodoh banget kan, ya, beli sepeda ratusan gitu, juta, ya kan, ratusan juta buat apa? Padahal kan sepeda gunung biasa aja kan yang harga misal berapa juta aja udah bagus. Sama ya kan, tapi ya itu karena kita bicara kepuasan ya. Dia beli motor. Misalkan sepeda mahal, itu punya kepuasan sendiri. Kepuasan, benar. Bukan berarti harganya itu mahal karena gimana, bukan dia karena sombong, enggak, kepuasannya sendiri. Bukan kita ngeliat orang, ini pakai sepeda mahal nih, orangnya sombong. Enggak, kita jangan nilai dari fisiknya dulu. Benar. Kita lihat mungkin kita pikir positif ya, mungkin dia beli sepeda mahal itu karena mencari kepuasan. Dan juga dia kan mungkin orang yang berada ya kan, jadi bisa beli itu. Kita jangan ngiri. Karena kita kalau di klub nih kita terlalu melihat ke atas, kita nggak bisa ngikutin, Bang. Benar. Karena di klub NMAX ini sendiri, ya kalau kami bilang orang kaya itu sultan lah. Karena di klub NMAX ini banyak sultannya, Bang. Kita bisa, mungkin kita mandang, kita udah banyak nih uang kita lebih kaya nih. Enggak, kita prinsipkan kita kaya, pasti ada lebih kaya lagi. Benar. Jadi kita jangan mandang ke atas dan juga kita jangan sombong. Santai aja ya. Santai aja. Ada kok orang-orang yang sombong itu pasti ada, orang-orang yang humble pasti ada. Cuman kita gantung kita dengan keadaan kayak gitu, kita menyikapi aja. Kalau misalkan ada orang sombong, ya kita pikir positif aja lah. Mungkin dia merasa punya kepuasan sendiri, beli mahal-mahal gitu. Dan juga kalau orangnya santai itu, ini orangnya enak. Iya, ajak bicara nih. Makanya kan kalau buat gabung tuh, kalau orang yang baperan, mau sombong, tuh salah tempat. Ya, kalau di klub motor ini utamakanlah kita harus menjaga emosi kita, menjaga kepribadian kita. Karena satu klub ini pasti ada yang biasa, yang kaya. Nah, jadi kita teman-teman kaya jangan merendahkan yang biasa ini, jangan. Kita walaupun kita kaya, kita harus datar aja. Misalnya dia orang berada nggak berada, kita pandang sama aja. Karena kita ini di klub ini satu keluarga, Bang. Sama kayak pengurus. Pengurusnya ada ketua, pembina, sekretaris, bendahara dan lain-lain kan, divisi-divisinya. Kita menganggap ke member itu kita ini sama. Bukan sementang-mentang saya ketua, saya selakunya. Kita ambil suara terbanyak aja. Karena ketua ini cuma mengetuai aja ya kan. Kalau keputusan itu kita ambil musyawarah aja. Karena itu lebih enak daripada kita mengambil sepihak. Kalau kita mengambil sepihak, ketua sepihak nih, pasti hasilnya nanti kita akan dibully. Kalau misalnya hasil kita nggak bagus, kita pasti dibully. Ini ketuanya kayak ini. Dan juga ketuanya nggak bijaksana nih, nggak menerima pendapat dari member nih, ngambil sepihak aja. Kita nggak boleh kayak gitu, Bang. Sebenarnya kalau ketua tuh harus satu kuncinya harus bijaksana sih. Harus kita bisa membaca, dan juga kita harus bisa membaca karakter orang. Dan ini orangnya orang baperan nih, kita jangan terlalu banyak nggodain, banyak kita jahilin. Karena dia bisa, kalau orang bapernya kita jahilin sedikit aja dia langsung emosi kan. Tapi kalau misalkan kita lihat ini orangnya bercanda, kita ejek-ejekin pun dia nggak mau nganggap, dia nggak baper. Itu pokoknya mau masuk sini ya tujuannya buat rame-rame aja pokoknya, buat yang rame aja. Satu ya itu tadi, kalau masuk di Bismo ini kita cari hobi motor, terus nambah teman, menghilangkan stres pada saat jenuh dan touring. Itu karena kunci dari klub motor itu ada 4 itu, Bang. Kekeluargaannya harus kuat. Kalau kekeluargaan kita sudah kuat, itu dijamin pasti awet. Berapa tahun pun pasti nggak bakalan bubar klub itu, Bang. Kalau kekeluargaannya itu dapat. Nah itu. Ya sama kayak aku main basket kan. Kan? Tim itu yang enak kalau kita kekeluargaan. Ya? Itu pasti paling enak. Kayak sehati lah. Iya, mau apa itu paling enak. Tapi kalau misalkan cuman yang sekedar main, cuman sekedar tanding atau apa, itu kurang.
Kurang gimana ya, maksudnya buat semangat latihan pun kita males gitu. Karena wah gak asik nih gitu. Lebih asik yang di sini. Kompakannya pun beda gitu. ya. Kompakannya tuh kalau kita keluarga kita dapat, kekompakannya tuh benar. beda ya kan? Benar. Untuk kayak main basket itu kalau kekompakannya enggak keluarganya enggak dapat pasti ngoper bola apa-apa segala macam enggak dapat kan. Enggak ini ada yang masa ini so jago banget nih. Ya. Pasti kayak gitu ya. Padahal kan kita dia nggak di grup motor aja ya. Dimanapun kita yang namanya hobi itu kalau tim kunci itu saling support. Ya, itu. Saling support. Mau itu kalau misalkan kayak di motor kan saling support. Contoh kayak di Dana kan tadi kan saling support. Kayak misalkan olahraga yang tim saling support kan, misalkan teman lagi bagus nih ya. Passing. Betul. Tapi jangan misalkan wah dia ini so hebat so apa jadi langsung kita minder atau apa, jangan. Kita pokoknya kuncinya itu berpikir positif aja lah. Jangan sampai berpikir negatif. Oh orang nih misalkan mainnya hebat, sombong kayaknya. Kita jangan kayak gitu. Mungkin dia memperlihatkan skill dia buat dicontoh orang. Benar. Ya kan? Dan juga ada juga motor nih. Dia jago nih, kencang nih motornya kencang. Dia jago cornering kan, belokan cornering. Kita jangan ngiri. Kita lihat caranya kayak gitu, kita belajar. Jadi kita jangan ngira ini cornering sombong banget nih orang nih. Padahal belum tentu sombong kan orang tuh. Belum. Nah, makanya itu kita jangan ngeliat karakter. Ngejudge dulu ya. Iya, jangan ngejudge dulu. Ini sombong. Jangan. Kita lihat mungkin dia memperlihatkan cara dia nih buat dicontoh ya kan. Nah itu Bang. Ya kuncinya itu sih, jangan berpikir positif aja lah kita sama orang yang pikir negatif. Ini untuk baru-baru ini ada member baru gabung? Ada 4. Ada 4. Jadi kita ini menerima semua kalangan. Yang utama jangan pelajar sih. Kenapa? Jangan pelajar. Dan pelajar. Ya karena dia belum punya SIM kan. Belum punya SIM, susah juga buat izin orang tua. Iya betul. Jangan kalau kami ini rata-rata kuliah harus kuliah baru. Boleh bisa, aja. Kan dia mahasiswa kan. Kalau kuliah bisa, yang penting dia udah punya SIM lah. Walaupun misalkan mau lulus juga kelas 3 kan udah lulus bisa lah boleh masuk. Cuman kalau pelajar itu kita jaga-jaganya kalau kena tilang Bang. Pada saat kita touring kan. Betul nih, kita mungkin rata-rata kita touring ini kalau misalkan ada polisi kita masih bisa jalan, bisa ada sebagian kita bisa lewat. Tapi pada saat kita memang betul-betul razia dan teman kita ini nggak punya SIM, nah itu di situ kita malu Bang. Maka ini yang dipandang ini nama Bixmo-nya ya? Iya, bukan nama pribadi dia. Yang dipandang itu Bixmo. Wah ini ngajak-ngajak anak yang nggak punya SIM nih, ngajak anak klub motor buat touring. Salah lagi kita ya kan. Jadi kita menerima itu yang wajib kita harus punya SIM. SIM itu wajib banget karena karena kita ini klub motornya adalah panutan contoh pengendara yang baik di jalanan. Contoh kita touring itu kita kalau pada saat jalan kecil kita nggak boleh 2, kita nggak boleh arogan Bang. Jadi kita harus satu jalur dan juga buntutnya ini maksimal 15. Maksimal 15 itu kan udah lumayan panjang. Tapi kalau kita meminimalisir lagi ya 4. 4 itu jaraknya 1 meter. Nanti udah 4 orang sekitar 10 meter. 10 meter itu baru lanjut lagi 4 supaya nggak mengundang kemacetan gitu. Dan juga kita nggak dipandang orang arogan. Dan kunci dari klub motor ini adalah menghormati pengendara lain. Benar. Kalau kita nggak bisa menghormatin orang, kita nggak mungkin menghormatin orang di jalan. Kalau untuk apa sih namanya yang ikut nih rata-rata berkeluarga atau misalkan kan ada keluarga ini kan, itu keluarga ikut. Kalau misalkan buat yang kayak touring itu atau tidak diwajibkan, tapi diperbolehkan. Berbolehkan. Tidak diwajibkan, cuma diperbolehkan. Sampai anak ya? Boleh.
Tapi kita lihat kondisi tracknya dan juga kita lihat kondisi jalur untuk di jalan. Kalau misalkan kita lihat ke Sampit aja nih, contoh Sampit, kita lihat tracknya aman-aman aja dan juga kita bisa mengkoordinir yang bawa anak tadi, kita bawa. Tapi kalau misalkan kita lihat track, misalkan tracknya jalannya hancur, terus cuacanya hujan, itu kita menghimbau untuk tidak dibawa anak-anak. Kalau istri ya dewasa ya kan, kalau istri dewasa kita ajak nggak apa-apa masalah, karena kalau kita ngajak anak ini pasti kalau kita balik itu kalau cuaca nggak bagus kita hujan-hujanan mungkin yang tua tahan, tapi anak ini nggak mungkin tahan. Daripada kita merasa bersalah kan karena kita memperbolehkan bawa anak pada saat hujan, kita nggak bisa menanggapi, misalkan kita nggak bisa kondisikan si anak ini, lebih baik ditinggal aja. Karena daripada kita nanti anak yang member tadi balik terus sakit, kita merasa bersalah bang. Gara-gara kita nih memperbolehkan nih. Benar. Ya kan? Tetap lagi nama Big Smo-nya yang kena ya. Iya, nama. Wah, gara-gara klub pulang. Nanti sedikit banyaknya cekcok lagi rumah tangga. Ini gara-gara 4 touring ini lalu nggak dibolehkan suami ikut klub. Tapi syukurnya ini banyak yang support ya istri ya. Alhamdulillah, rata-rata semua member support semua ya. Semua. Ada yang pernah nggak support? Enggak ada. Rata-rata ikut di Big Smo ini dia support semua istrinya. Dan juga pun ibu-ibunya tuh ngumpul juga pada saat kopi. Ya, benar. Ya kan? Nah, itu saling support. Ibu-ibunya hobi juga ya kan, ngumpul sama ibu-ibu yang lain, kami hobi juga ngumpul sama member lain. Kita sambil mencari kebahagiaan lah, ini keluarga kita jaga dan juga kalau mau besar kita bangun sama-sama, kita kembangkan sama-sama. Jangan ibaratnya kita berpatokan ke ketua aja, kita berpatokan ke pembina jangan. Ketua ini bisa salah juga bang. Nah itu pasti. Jadi jangan mentang-mentang ini ketua bagus nih, aru bujur tarus nih apa jadi ketua. Gak ada bang, ketua tuh pasti ada salahnya bang. Gak mungkin sama manusia juga. Member manusia, ketua manusia juga, pasti ada punya salah ketua ini. Walaupun pembina pun lah orang tua, ya pembina orang tua pasti ada salah juga bang dalam melakukan hal. Jadi kita mau bijaksananya gimana? Kita minta pendapat ke orang lain. Kita jangan egois. Kita punya pendapat sendiri, kita pakai sendiri, kita terapkan ke klub. Gak bisa. Kita harus minta pendapat ke member-member lain. Misalkan banyak pendapat, kita ambil yang baik. Sudah kita ambil yang baik dari member, kita lempar lagi ke pengurusan. Baru kita ambil, baru diskusi kita lagi ya. Iya, diskusi lagi. Kita jangan berpikir ini bagus menurut kita nih, menurut kita ketua nih kan, kita minta pendapat dari member. Ini bagus nih pendapatnya nih, ada lagi yang lebih bagus. Bingung kita kan, daripada kita bingung lempar ke pengurusan, ambil suara terbanyak dari kepengurusan, udah beres. Habis itu kita lempar lagi ke member. Nah beginilah, nanti misalkan ada yang keberatan, kita beri penjelasan bahwa ini gini. Insya Allah kalau misalkan kita di klub ini kalau ada komunikasi dan koordinasi, ini ilmu Om Santo juga. Om Santo nanti kompor. Ini kebanyakan ngambil ilmu dari yang tua kayak Pak Wahid, Om Jaya, Om Santo, Om Yamin, Om Dores, Koasun, ya kan, itu rata-rata ngambil ilmu kata-kata dari mereka. Iya, kayak kompor kan, kita di klub harus kompor, komunikasi dan koordinasi. Itu utama itu. Kita misalkan ada masalah, kita berpikir suatu masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Ada jalan, pasti ada jalan keluarnya. Makanya itu harus komunikasi jalan. Kalau misalkan kita diem nih, ada member nih punya masalah, diem, tahu-tahu keluar. Kita nggak tahu penyebabnya apa. Beda dengan halnya kayak gini. Ada satu member, aku kekalang dana nih, masalah iuran. Kita beri arahan, gini. Misalkan, nggak apa-apa bayaran bulan depan. Daripada kan dia, nggak punya uang, minder, dia jangan. Kalau dia memang betul-betul
misalkan kepepet masalah dana atau masalah lain, lebih baik komunikasikan ke pengurus. Karena gak usah malu ya. Ya kuncinya gak usah malu, karena ada juga yang malu bang. Sebenarnya kita menerapkan ke member-member Bixmo ya. Jangan malu, jangan minder. Karena kita ini keluarga, anggaplah kita ini keluarga dekat gitu. Jadi apapun masalahnya, di luar masalah rumah tangga ya. Kalau masalah rumah tangga dia urus sendiri. Karena kita nggak mau ikut dalam. Tapi kalau masalah di klub, dia ada masalah di klub, paling nggak harus ada komunikasi. Jadi kita bisa menyelesaikannya, bertukar pikiran, ambil yang pendapat dari kami yang baik, direnungkan pendapat kami. Insya Allah jalan keluarnya pasti ada. Pasti ada. Itu. Ya, biasanya kan kalau malu itu karena takutnya dia diejek. Iya, diejek. Takutnya kan dia lagi kan yang bikin itu. Enggak ya. Sebenarnya ada juga sih bang. Kalau misalkan kayak gitu pasti ada sih banyak perasaan. Saya nggak usah member lain, saya sendiri aja pasti ada. Oh nggak enak nih sama ini. Kalau dijelaskan. Udah kemarin udah nyusahin kan misalkan gitu mikirnya. Dia ada juga bang. Kita nih membantu bang dari kepengurusan membantu dia. Terus dia ada juga pasti ada masa nggak enaknya. Kita jelasin jangan masa nggak enak. Kami ini membantu ikhlas. Pokoknya sesuatu hal yang kita lakukan itu kami jelaskan ke member itu kami lakukan dengan ikhlas. Nggak usah merasa ya bahasa Banjarnya kada nyaman lah. Yalah, jangan merasa nggak enak. Yang penting dari pihak membernya sudah tenang, sudah nyaman. Dari pihak kami juga merasa nyaman, nggak ada kepikiran lagi kan masalah member yang tadi itu. Kuncinya itu jangan malu, jangan malu bertanya kepada dan jangan malu komunikasi dengan pengurus. Karena komunikasi itu lebih penting. Daripada diem nanti keluar. Iya. Jangan. Kitanya yang bingung ya ini kenapa, ini kenapa. Jadi tanya bang, apa yang salah dia kan? Kalau misalkan dia mau keluar, misalkan dia ada member mau keluar, dia memberikan alasan dia mau keluar, kita bisa memperbaiki bang. Sedikit banyaknya klub ini besar itu dari pengalaman member itu sendiri. Karena dia merasa misalkan contoh, uang kas kemahalan nih, misalkan contoh 50.000, kita tanya yang lain ada yang keberatan kah? Ada 50% keberatan, kita turunkan. Nah dari itu kan kita bisa memajukan klub lagi bang. Daripada dia uang kasnya ini kemahalan nih, keluar aja udah. Nah tapi dia nggak bilang ke kita, sama aja dia nggak mau nyupport ke klub kita, nggak mau membuat klub kita berkembang. Karena dari komentar-komentar member itu yang membuat klub kita besar. Ya. Nah, kalau malu ngomong di forum ya Japri. Siapa? Japri aja. Japri aja. Misalnya malu nih di forum forum grup. Japri aja. Kapan nasihat kan kita ada juga penasehatnya Om Jaya. Japri aja Om Jaya ya kan. Atau mau langsung dibina nih sama Om Santo atau Pak Wahid, bina aja. Yang penting komunikasi aja ya. Kuncinya komunikasi bang. Kalau nggak ada komunikasi sulit kita untuk berkembang. Karena kita harus belajar juga dari member-membernya. Apa yang harus kita lakukan nih? Kita mau klub kita berkembang. Jadi tiap kopdar itu ada agendanya perkembangan Bixmo. Perkembangan Bixmo, jadi kita minta saran satu. Contoh, agenda kita bulan depan donor darah. Ayo kita donor darah demi perkembangan Bixmo nih di medsos dan dilihat orang masyarakat. Udah kita donor darah, kita panggil Gojek ya kan, kita panggil masyarakat yang mau. Gitu. Jadi untuk kedepannya nih Bixmo apa yang pengen dicapai? Untuk kedepannya untuk Bixmo, semoga ini kan kebetulan nih, ini baju, ini kan kami mau pemegating Anipnya, Anip ketiga. Nah, ini baju barunya, dan semoga aja di anniversary yang ketiga ini Bixmo bisa lebih berkembang, lebih kekeluargaannya lebih dapat lagi, lebih dipererat lagi karena yang sudah erat kan lebih dipererat lagi. Dan juga kita nggak perlu member terlalu banyak, nggak juga kita harus memaksimalkan member harus banyak, nggak juga kami nggak. Yang penting satu tujuan ya. Yang penting satu tujuan, satu arah dan sama hobi. Misalkan kita member banyak bang ya,
kita kalaunya pasti ada yang beda arah, dia sukanya ini lalu nggak sama. Itu yang ngolah yang bisa pecah. Lebih baik kita member sedikit tapi solid daripada member banyak tapi nggak solid. Itu kami cari. Yang penting kita cari kualitasnya bukan kuantitasnya ya. Nah, betul. Walaupun banyak kita pusing ya kan, banyak yang membuat owner, lebih baik kita yang klub sedikit, yang membernya sedikit ini efektif ya. Tapi lebih bagus lagi member banyak bisa diatur. Ya, benar. Lebih bagus lagi. Nah, tapi untuk sementara ini kita walaupun member kita 20 cuma 24, tapi ini solid semua. Dia bisa diatur semua, member Big Small sekarang ini bagus-bagus semua dan bisa ya diajak kompromi, komunikasinya bagus. Dan juga ini acara family gathering ini 90% udah ngelis ikut ya. Ya, 3% ini 10% ini karena kendala dia keluar kota, satu keluar kota, dan juga karena keluarga nggak dapat izin dari orang tua, dan satunya lagi karena ada anak dia baru lahir, jadi nggak mungkin tinggal kan. Benar-benar. Memang kendala yang nggak bisa ditinggalkan. Oke, Mas Jabir, terima kasih udah hadir di Komen Go Podcast. Siap. Jadi sahabat Komen Go yang pengen ikut di klub Big Small, itu nggak perlu mikir yang macam-macam. Mau gabung aja pokoknya. Gabung aja. Kalau yang mau lihat aktivitas kami, kegiatan kami itu di IG kami di bigsmo.banjarmasin. bigsmo.banjarmasin. Ya. Oke, apa yang kami sampaikan ini tentu bukan yang terbaik, tapi yang pasti untuk menjadi sumber inspirasi bagi kaula muda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.